Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, sesuai dengan yang sudah Dewi bicarakan kemarin Bu. Ya. Sekarang mau ada diskusi sedikit ya Bu ya, rapat kecil-kecilan. Ya. Ini berkait dengan tugas CGP tentang pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya. Baik Bu, mungkin diawalinya dengan pertanyaan sedikit ya Bu ya, terkait dengan kalau aset itu kan sama dengan modal ya Bu ya, yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi kalau menurut Ibu, modal manusia yang sudah dimiliki oleh sekolah kita ini apa-apa saja ya Bu ya? Jadi di sekolah kita aset yang ada di sekolah kita tentang modal manusia itu ada guru, ada guru kita ya, dan juga tenaga pendidikan. Guru kita ada 8, 9 sama ibu ya. Jadi guru ada 9 orang. Kemudian tenaga kependidikan kita ada 4. Iya. Ya, yang 4 itu ada tenaga pustaka, ada operator sekolah, ada tata usaha, dan ada penjaga sekolah. Kalau guru dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru olahraga dan guru agama. Alhamdulillah kita semua guru-gurunya sudah S1 ya Bu ya. Alhamdulillah kebetulan di SD kita sudah S1 semua Bu. Cuma yang tenaga kependidikan ini masih ada yang SMA ya Bu ya? Iya, ada berdua SMA. Kalau yang operator kita sudah S1 juga sudah ya? S1 ya. Pustaka kita juga S1. Ya. Dan guru-guru kita sepertinya aset kita sebagian besar sudah sertifikasi ya Bu ya? Alhamdulillah semuanya sudah sertifikasi ya di sekolah kita. Berarti aset kita sudah cukup baik tentang guru ya Bu ya, guru dan tenaga pendidikan. Kalau dalam segi murid bagaimana ya Bu ya? Kalau murid kita itu sekarang lebih kurang jumlahnya 169 orang. Itu berasal dari bukan dari lingkungan sekolah saja, malahan ada yang dari penjauhan. Iya. Ada yang dari jauh, tapi itu tidak berapa. Udah beda kota sama kita ya Bu ya. Kota sama kita. Tapi mungkin lokasinya tidak terlalu jauh. Lokasinya tidak terlalu jauh. Ya, karena Padang Panjang ini kan kemana-mana dekat ya Bu iya, ya. Iya Bu Dewi. Lalu dari segi guru, tenaga pendidikan dan murid ya sudah. Bagaimana dengan pihak-pihak lain yang berada di luar sekolah ini Bu? Seperti ada dinas-dinas gitu kan? Oh, yang ada di sekitar sekolah iya, kita. Oh, yang dekatnya ada PPLH, ada juga kejaksaan, ada juga yang dekat dari sekolah kita itu Muhammadiyah gitu. Ada SMP 1, ada SMP 2. Puskesmas juga sering juga bekerja sama kita ya Bu? Sering sekali Bu Dewi, kalau enggak kerjasama kita itu alangkah ruginya kita. Iya, berarti itu sudah jadi aset kita ya. Iya. Jadi modal manusia untuk kita sehingga kita bisa memanfaatkan untuk pengembangan yang ada di sekolah. Ya, kemudian lagi terkait dengan modal manusia juga ada yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler kita ya Bu ya. Oh iya, banyak sekali ekstrakurikuler kita yang diselenggarakan di sekolah kita. Yang baru-baru ini yang untuk membuka cakrawala anak-anak kita ke budaya kita Minangkabau, itu salah satunya Randai. Itu sekarang sedang digalakkan. Yang mana itu kebetulan Ibu Linda, guru olahraga kita yang menggiatkannya gitu. Dan kita juga ada ekskul pramuka ya Bu ya? Iya, ada
ada ekskul pramuka, kemudian itu kita kerjasama dengan Barcap. Iya, kita mendatangkan pelatih dari Koarcap. Iya. Ya itu sudah jadi aset kita itu ya Bu, yang mudah-mudahan Iya. ini bisa berkembang terus sehingga peningkatan kualitas di sekolah kita semakin baik. Kemudian juga ada dokter kecil ya Bu. Oh, ada. UKS. Lalu ada yang gambar sepertinya belum lagi ya Bu ya. Apa? Yang gambar seni lukis. Oh, seni lukis belum. Belum lagi ya. Mungkin kapan-kapan bisa Bu. Kapan kita akan melaksanakannya juga gitu. Kemudian kita ada kegiatan keagamaan ya. Sholat duha, ada sholat berjemaah, sholat zuhur, ya. Kemudian ada kultum, pusaka kita ya Bu. Ada kalau pusaka, ada puasa Senin Kamis ya, dan kita ada mengadakan buka puasa bersama juga. Ada ayumitis. Ada juga aset berupa fisik. Menurut Ibu apa saja yang sudah kita manfaatkan terkait dengan aset fisik yang kita miliki di sekolah? Kalau aset fisik itu yang perlu sekali ada itu biasanya kan enggak boleh tidak ada. Kelas 6 lokal itu pasti ada. Ruangan kelas kita ada 6 lokal, pustaka kita, kemudian ada ruang musola, ada UKS, kemudian kantin sekolah juga ada Bu. Toilet, ruang kepala sekolah dan ruang guru. Alhamdulillah semuanya ada. Lalu lapangan sekolah kita ya Bu ya? Kalau lapangan sekolah kita bersama punya Bu. Iya. Bersama 4 Cuma sekolah. kalau misalnya lapangan bersama tentu bisa pula kita manfaatkan lapangan yang lebih luas sebenarnya ya Bu ya, kalau kita berbicara tentang aset. Karena kalau kita bicara tentang aset itu kan kita tidak menampakkan kelemahannya, tapi itu sebagai kekuatan kita. Jadi walaupun kita memakainya bersama, namun kalau kita manfaatkan dengan baik pasti akan bermanfaat. Kemudian lagi selain dari bangunan, modal lingkungan lagi Bu. Menurut Ibu kalau di Padang Panjang ini ada nggak aset lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap pendidikan atau bagaimana pengembangan sekolah kita nantinya? Kalau menurut Ibu ya aset lingkungan ya, aset lingkungan. Karena sekolah kita ini kan terletak di persimpangan, di persimpangan jalan antara Padang, Bukit Tinggi dan Solo. Jadi merupakan aset juga untuk masyarakat yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita kan bisa itu. Contohnya orang tua kita, wali murid kita, itu kan ada yang berjualan di pasar. Pedagang. Kemudian ada juga yang sebagai guru. Kemudian tentu ada kaitannya dengan letak tadi di persimpangan jalan tadi. Juga kalau Padang Panjang ini daerahnya sejuk ya Bu. Udaranya sejuk. Jadi nyaman kita juga merupakan sepertinya bisa sekarang menjadi objek wisata ya. Iya, kemudian lagi di daerah kita juga ada masjid masjid yang bagus sekarang. Oh iya, itu berarti masuk ke modal agama itu ya Bu ya. Oh iya. Kita punya peternakan sapi biasanya ya Bu. Iya, dari Padang Panjang ada. Iya, sehingga ada beberapa yang terlihat itu banyak juga sekolah-sekolah yang berkunjung ke peternakan itu untuk memperkenalkan kepada murid-murid terkait dengan apa saja yang bisa dipelajari di peternakan sapi. Iya, betul sekali Bu. Bisa mengenal hewan ternak misalnya, bisa mengenal produk-produk yang dihasilkan oleh sapi. Pengolahan susu misalnya. Juga ada penyamakan kulit kalau nggak salah ya. Oh iya, di selain ya, selain. Kulit di selain. Baik Bu, kemudian lagi terkait dengan modal sosial, kira-kira ada nggak ya Bu ya modal sosial yang kita miliki? Modal sosial ini kerjasama ya, bisa kerjasama dalam hal sosial ya.
Contohnya misalnya kalau anak-anak kita kemarin ini ada dapat surat Bu Dewi, surat untuk apa namanya, laki-laki ini khitanan, iya, itu dari BAS. Dari BAS itu gimana Bu Dewi? Bisa sebenarnya itu dikategorikan. Jadi kalau bidang sosial ini kan bagaimana dengan bersosial dengan masyarakat, ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Kemudian lagi modal agama tadi sudah Ibu singgung sedikit. Oh iya. Iya, kita punya Islamic Center ya Bu ya. Iya. Lalu apa lagi? Nggak jauh dari sekolah kita ada jihad, masjid tua ya. Masjid tertua ya Bu, Masjid Raya Jihad. Kemudian lagi Padang Panjang ini dijuluki kota Serambi Mekah ya Bu. Kota Serambi Mekah Bu Dewi. Iya, mungkin itu karena standar budaya kita ini sudah apa namanya, kita juga disebut sebagai kota pendidikan, yang mana di sini agama ini terasa sangat kental ya Bu. Iya. Penerapannya, murid-murid sudah jilbab semua yang beragama Islam. Lalu sarana dan prasarana untuk keagamaan ini sudah cukup banyak gitu ya. Kemudian lagi modal politik, kira-kira ada nggak ya Bu ya di sekolah kita ini modal politik yang pernah kita jadikan sebagai aset? Modal politik itu baru-baru ini kita sekolah kita kan atapnya tuh ada yang bocor ya. Jadi komite kita menyarankan buat proposal begitu. Apakah itu bisa disebut ke modal politik? Kita memasukkan proposal ke apa namanya, ke anggota dewan. Anggota DPR. Berarti ke pihak legislatif ya. Iya, itu memang aset kita Bu. Iya. Jadi kita masukkan ke dinas, ke kantor dinas, nanti kita masukkan juga ke bapak tersebut. Mudah-mudahan dapat kita. Iya, itu memang salah satu aset karena dari sisi politiknya kita bisa bekerja sama dengan pihak legislatif ya Bu ya, untuk kemajuan sekolah kita. Dan yang terakhir ini terkait dengan modal finansial. Apa saja ya Bu ya yang sudah ada kita jadikan aset untuk modal yang menyangkut finansial kita ini? Contohnya apa tuh Bu Dewi? Tentang keuangan gitu Bu. Keuangan kalau sekolah kita adanya kerjasama dengan BOS. Dana BOS ya Bu ya. Kemudian kalau ada kebutuhan di kelas itu biasanya itu dikelola oleh komite sekolah. Iya. Jadi tidak kita yang mengelola, mau diapakan kelas anaknya tempat belajar, itu kita serahkan saja kepada wali murid kita begitu. Iya, namun itu memang jadi aset kita itu Bu. Jadi apapun dana yang kita dapatkan itu menjadi modal finansial bagi kita. Dan memang terasa yang modal finansial yang berasal dari BOS memang banyak sekali pengaruhnya, karena hal itu sangat menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Iya. Kemudian yang dari dana komite tadi ya Bu, bisa juga menjadikan sekolah kita kelas-kelas lebih indah seperti yang Ibu bilang tadi. Iya, kelas lebih indah, lingkungan indah. Iya. Ya baik Bu, mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa lebih mengembangkan lagi dan kita cari lagi apa saja yang bisa jadi aset kita, supaya nanti kita bisa pula berkembang sesuai dengan perkembangan zaman kita. Sama-sama Bu Dewi, mudah-mudahan kegiatan Bu Dewi lancar, tidak ada kendala, kemudian sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu Dewi.